Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiar Malutur, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul aliran Syiah. Di sini saya akan membahas tentang sejarah kemunculan Syiah dan perkembangannya. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian Syiah, kemudian latar belakang kemunculan serta perkembangannya, kemudian perkembangan paham Syiah di Indonesia, dan yang keempat yaitu akidah dan ajaran Syiah serta keyakinan tentang akidah mereka sendiri, kemudian kitab-kitab suci yang mereka miliki, dan kemudian lagi nikah mut'ah dan keutamaan menurut Syiah. Kemudian ada kelompok-kelompok tertentu dalam Syiah dan tokoh-tokoh Syiah yang terkemuka dan terbelakang. Di sini saya akan membahas 2 poin saja, mengingat karena video ini dibuat hanya mengingat karena waktu dan singkat saja, maka saya akan membahas 2 poin saya, yaitu pengertian Syiah, kemudian latar belakang kemunculan dan perkembangannya. Pengertian Syiah. Kata Syiah menurut bahasa adalah pendukung dan pembela Ali. Pembela Ali di sini Syiah ini ada Syiah lainnya, yaitu Syiah Muawiyah. Syiah Muawiyah ini dibela sendiri oleh Muawiyah, kaum Muawiyah sendiri, dan pada zaman Muawiyah ini pada zaman Abu Bakar, Utsman dan Umar. Kemudian Syiah dalam arti nama kelompok orang Islam yang tidak dikenal. Kemudian latar belakang kemunculan Syiah. Golongan Syiah muncul pada akhir masa kekhalifan ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali. Nah, di sini Ali pun tidak menyadari bahwa beliau akan berusaha untuk mengembangkan aliran ini. Awalnya beliau tidak memiliki niat untuk mengembangkan aliran ini. Namun dengan adanya beberapa bakat-bakat lainnya yang mendorong sehingga hal tersebut demikian terjadi, yaitu perkembangannya. Nah, perkembangan Syiah ini sangatlah pesat, sama seperti aliran-aliran lainnya yang berkembang juga, yaitu aliran-aliran lain selain Syiah ini ada Mu'awaris dan lain sebagainya. Aliran ini termasuk sudah sampai di Indonesia. Hampir beberapa masyarakat di Pulau Jawa dan lain sebagainya ada yang menganut aliran ini. Aliran ini pada awalnya memang sangat baik dan percaya hanya kepada Allah. Namun ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu, yaitu seorang kafir Quraisy yang masuk pada aliran ini kemudian merubah kepercayaan yang dimiliki oleh aliran ini menjadi pengkhianatan yang dia lakukan untuk bagaimana merubah keyakinan yang dimiliki oleh kaum muslimin menjadi suatu keyakinan yang melatar belakang menduakan Allah. Kemudian ada mereka memiliki kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci ini memang berasal dari Al-Quran, namun mereka membuatnya dengan sendirinya. Entah itu cuplikan dari Al-Quran, mereka membuatnya semata-mata untuk bagaimana mereka menyamakan dari yang Al-Quran, kemudian mereka sambungkan kembali ke kitab itu. Kemudian ada beberapa keutamaan lainnya, yaitu contohnya seperti nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini juga akan kita bahas pada lain selanjutnya. Dan kemudian kelompok-kelompok Syiah ada banyak sekali kelompok-kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu tokoh-tokoh yang terkemuka kemudian yang terbelakang. Ada beberapa tokoh yang dahulunya menjadi pemimpin bagi aliran Syiah ini, kemudian tokoh-tokoh yang terbelakang juga yang akan memimpin aliran-aliran Syiah ini. Kita akan ketahui jika kita pelajari terkait dengan materi aliran-aliran tertentu yang sudah ada di Indonesia ini, yang berada dari zaman Nabi hingga sekarang. Kemudian itu penyampaian singkat saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, walaupun itu singkat, dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang sudah menonton,
jangan lupa like, subscribe, and comment. Kita akan ketemu pada video selanjutnya. Kemudian itu saja penyampaian singkatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.